Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah setelah kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita talabul ilm, kita mengkaji ilmu, dan insyaallah kita melanjutkan kajian kita di kitab tentang membenahi akidah. Setelah kita membahas tentang tauhid yang cukup panjang, di mana kita bahas pertama tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah. Kita membahas tauhid uluhiyah itu hampir sekitar 2 tahun di setiap pertemuan per bulan. Jadi hampir 20 kali sesi. Sekarang kita masuk tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid tentang asma wa sifat. Asma adalah nama-nama Allah, sifat adalah sifat-sifat Allah. Yakni yang dimaksud adalah seorang hamba yang telah menjadikan Allah sebagai Rabb-Nya dan telah menjadikan Allah sebagai ilahnya, maka wajib mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Bahwa Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah tidak boleh kita tolak, wajib kita imani sebagaimana mengimani Allah, zatnya Allah, keberadaannya Allah. Akan tetapi tentang nama dan sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh ada yang disamakan dengannya, karena Allah itu zat yang tunggal yang tidak boleh disetarakan dengannya. Karena banyak penyimpangan dari orang-orang yang memahami asma wa sifat. Allah punya nama, Allah punya sifat, lalu dikaitkan kalau Allah punya nama dan punya sifat, apa bedanya dengan makhluk? Apa bedanya dengan manusia? Manusia punya nama, manusia punya sifat. Maka jawabannya sangat mudah. Nama Allah dan sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Meskipun ada makhluk memberi nama dengan nama-nama Allah, tapi secara sifat tidak mungkin sama. Ketika dikatakan nama Allah dan ada zatnya Allah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Kalau Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, sama bedanya dengan makhluk. Apa bedanya dengan makhluk? Makhluk punya tangan, makhluk punya wajah. Binatang saja punya tangan, punya wajah. Kalau begitu menyamakan Allah, kalau begitu bukan tauhid. Cara memahaminya bukan menurut hawa nafsu, tapi memahami berdasarkan pemahaman salafus saleh. Orang-orang saleh terdahulu bagaimana cara memahaminya. Allah istiwa bersemayam ada di atas arsy. Sudah yakini Allah ada di atas arsy. Ada di atas, jangan ditafsir, jangan ditakwif, sudah terima. Adapun kayak apa Allah berada di atasnya, di mana atasnya urusan Allah. Kalau Allah berada di atas, berarti Allah makhluk dong, berada tempat, butuh tempat. Ini cara takwil yang tidak benar. Maka dalam hal ini kita sebagai seorang mukmin wajib kita mengimani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, walillahi asma'ul husna, milik Allah nama-nama yang baik itu. Lillahi tis'an wa tis'una isman, Allah memiliki nama 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang ahsa, menghitungnya, memahaminya, mengamalkannya dengan benar, dakhala jannah, dijamin masuk surga. Maka dalam kajian ini tentang tauhid asma wa sifat, kita akan membedah bagaimana kita dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tidak boleh Allah disetarakan dengan makhluk. Saudara sekalian, ketika kita membahas tentang tauhid rububiyah, di sini penulis menulis sedikit tentang bahasan yang lain. Kita menyatakan bahwa Allah adalah Rabb kita, pemelihara kita, pencipta kita, pengurus kita, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, mencabut nyawa kita, yang akan membangkitkan. Itulah Rabb kita.
Lalu kita meyakini tentang tauhid yang kedua, uluhiyah, bahwa Rabb yang telah memberikan segala-galanya itu harus kita ilahkan, ya harus kita sembah, kita taati, kita ikuti segala aturannya. Perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, syariat aturan diikuti sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka yang telah menjalankan itu dengan benar, dia mentauhidkan Allah dengan uluhiyah, Allah sebagai ilah yang kita senantiasa ucapkan, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, zat yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Dan ini sudah kita bahas. Sekarang bagaimana pemahaman tentang tauhid yang ketiga, asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat maksudnya adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya atau apa yang Rasul tetapkan untuknya, untuk roh kita, berupa sifat-sifat kesempurnaan, menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya dengan apa yang Rasul nafikan dari Allah, berupa sifat-sifat kekurangan sebagaimana Allah firmankan. Di sini penulis menyebutkan penggalan surat Asy-Syura di ayat yang ke-11. Surat 42 ayat yang ke-11. Saya ingin jelaskan secara detail terkait dengan ayat ini. Mari kita buka surat Asy-Syura, surat 42. Kita awali dari ayat ke-11 ini, dari awal ayat dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ardh. Allah itu adalah fatir, pencipta, pengurus, pengatur as-samai wal ardh, langit-langit yang 7 lapis dan bumi-bumi yang 7 lapis. Langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Dan Allah jadikan bumi sebagai tempat kediamannya orang-orang makhluk yang Allah ciptakan. Dan Allah jadikan manusia, kamu semua berpasang-pasangan. Wa minal an'am azwajan. Dan dari binatang-binatang ternak pun Allah ciptakan berpasang-pasangan. Yadro'ukum fi, maka dijadikanlah kamu di dunia ini berkembang biak sehingga mendapatkan keturunan yang sangat banyak. Di ujung ayatnya Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Allah, laisa kamitslihi, tidak boleh diserupakan dengan sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwa, dan dia as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Dari ayat ini jelas Allah menuntut kita ketika kita akan memahami, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jika Allah menyebutkan nama dan sifatnya, maka jangan disamakan dengan makhluk. Sebagai gambaran, Pak, Allah mengatakan Allah punya tangan, Allah menyatakan Allah punya wajah. Apakah kemudian kita akan menyamakan wajah dan tangan Allah dengan makhluk? Kalau ada yang membantah Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk, Allah punya wajah berarti sama dengan makhluk, kita jangan berpikir ke sana. Kita cuma sami'na wa ata'na, ilmu kita gak akan sampai. Yang dituntut oleh Allah mengimani namanya Allah, sifatnya Allah, zatnya Allah. Adapun tentang bentuk jangan disamakan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara dengannya. Kalau yang mengatakan kalau Allah punya wajah berarti Allah makhluk, berarti dia secara tidak langsung tidak beriman dengan ayat Allah. Coba Bapak Ibu, saat Bapak Ibu doa istiftah, apa yang dibaca? Doa istiftah yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan di surah 6 ayat 160. Apa yang kita baca? Wajjahtu wajhiya lilladzi faqaras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di sini kita mengatakan wajhtu, aku hadapkan wajahku, wajhiyah, kepada wajahnya. Nya siapa? Allah fatirus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah punya wajah. Berarti Allah punya. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu bersedekah, berbagi, memberi makanan, memberi bantuan kepada fakir miskin, apa yang diharapkan? Karena pengen apa, Pak? Lihat surat 76 ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Wa yut'imuna at-ta'am, mereka di dunia memberikan makanan, memberikan bantuan, bersedekah. Hubbi, yang dicintainya. Kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang yang tertahan, yang tidak mampu mencari nafkah, yang tidak mampu mencari maisha, karena cacat mungkin, karena buta, karena sakit. Maka orang itu tidak mampu mencari, kita bantu. Ketika kita membantu ikhlas karena Allah, itu apa disebut oleh Allah di ayat ke-9? Dia yang bersedekah, yang memberi makan kepada orang yatim dan anak miskin, orang miskin, anak yatim, seterusnya. Dikatakan ayat ke-9, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya aku memberi makan kepada kamu, memberi makanan kepada kamu, bersedekah untuk wajahnya Allah. Kalau ada kata-kata liwajhillah, enggak mungkin diterjemahkan untuk wajah Allah. Pasti terjemahannya untuk mengharapkan ridho Allah. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang seseorang bisa memandang wajah Allah kalau Allah ridho. Di mana Allah ridho? Kalau manusia sudah berada dalam surga, maka penghuni surga pasti dikatakan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ketika Allah telah ridho, nikmat apa yang paling nikmat bagi penghuni surga, Pak? Memandang wajah. Bapak yakin nggak? Kalau gitu Allah punya wajah nggak? Tapi Anda jangan bayangkan wajah Allah kayak apa. Nggak boleh kita setarakan. Cuman kita yakini. Yakinlah bahwa kita memandang wajah Allah, Pak. Di surat 75, surat Al-Qiyamah, di ayat ke-22, di ayat yang ke-23 disebutkan di situ. Wujuhu yawma idzin nabirah, wajah-wajah orang-orang yang beriman nanti di yaumil akhir di surga berseri-seri, tersenyum gembira dia. Kenapa dia begitu ketawa, senyum gembira, sukacita? Ayat ke-23-nya, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya memandang dia, memandang Allah. Jadi Allah punya wajah, yakini. Tapi wajahnya Allah kayak apa? Jangan disetarakan. Allah punya tangan. Menurut Bapak, yakin nggak bahwa Allah punya tangan? Yakin nggak? Ketika kita lihat surat 48, surat Al-Fath, ayatnya ayat yang ke-10, ketika orang-orang Islam dari kalangan sahabat masuk Islam, apa tanda keislamannya dia? Diperintah untuk baiat. Maka Rasul ketika membaiat orang-orang yang mau masuk Islam dengan cara apa? Dijabat tangannya. Jabatan tangan dengan Rasul, Rasul bimbing mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Sama maknanya. Saat jabatan tangan Rasul dengan sahabat, apa kata Allah? Perhatikan surat 48 ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat denganmu, hai Muhammad, fa innama yubayyi'una Allah, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah.
Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan kan? Bagaimana cara memahami ini? Kalau ada yang menolak, ini ada beberapa golongan-golongan yang menolak, seperti golongan-golongan Qadariyah, jangan golongan-golongan Qadariyah, kemudian juga golongan Jabariyah, menolak bahwasanya Allah jangan dikatakan punya wajah, jangan dikatakan punya tangan. Sudah Allah ya Allah, lah Allah sendiri yang mengatakan. Kalau menolak, saya buatkan contoh. Tadi katakan di surat 42 ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau dikatakan bahwasanya Allah enggak punya wajah, berarti Allah makhluk. Kenapa? Makhluk tidak semuanya punya wajah. Pak, batu makhluk bukan? Ada wajahnya enggak batu? Berarti sama dong dengan makhluk kalau Allah enggak punya wajah. Betul enggak, Pak? Sekarang Bapak lihat cacing, Pak. Cacing punya wajah enggak, Pak? Mana wajahnya cacing? Coba perhatikan. Enggak ada wajah cacing itu, cuma bentuk begitu saja. Kalau ada paling depan, mana wajahnya cacing? Depan belakang sama kok. Hermafrodit, punya kelamin ganda. Benda-benda mati tidak punya wajah. Pohon dan seterusnya tidak punya wajah. Benda hidup punya wajah. Ya, dari sisi binatang. Maaf, kerak, monyet punya wajah enggak? Pasti. Wajah Bapak disamakan dengan wajah monyet, sama-sama punya wajah. Mau enggak, Pak? Oh, Bapak marah besar. Bapak wajahnya mirip yang di kebun binatang ya, Pak. Marah, Pak. Loh, makhluk dengan makhluk disetarakan saja marah. Disetarakan marah, Pak. Jangan dengan binatang deh, terlalu jauh. Pak, saya perhatikan Bapak dengan driver Bapak kok wajahnya mirip banget, Pak. Saudara Bapak, marah Bapak, Pak. Marah, kenapa? Kamu merendahkan saya ya? Dia driver saya. Anda sudah marah. Ada tuan, wajahnya standar. Supir wajahnya lebih keren. Bapak kerenan supir Bapak, marah, Pak. Allahu Akbar. Inilah manusia. Terkadang apa? Mengungkit-ungkit nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, wujudnya Allah yang Allah telah sampaikan ada, tidak boleh disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Maka yang menjadi patokan utama ketika kita membahas asma wa sifat, surat tadi 42 ayat yang ke-11. Ini saja. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apalagi jika kita membahas surat, ada hadis di riwayat Imam Muslim. Rasulullah itu maha pemurah, Roh Allah itu maha pemurah, maha pengasih, maha pemberi, maha penyayang, maha melapangkan, maha melimpahkan. Bahkan tangan Allah itu kedua-duanya kanan semua. Yuk bayangin Pak, tangan Allah kanan semua kayak apa coba? Waduh, kanan semua, bingung kan Pak? Jangan, ilmu kita nggak akan sampai. Maka terhadap seperti ini kita yakini ayat-ayat terkait dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu muhkam secara makna, artinya jelas, muhkamat, tapi secara syar'i, secara pemahaman akidah, tauhid, apa ini? Mutasyabih, samar, yang kamu tidak akan paham. Gampang nyari-nyari takwil. Pesan Allah dan Rasulullah, jika ada orang yang mencari-cari takwil tentang nama-nama Allah, ayat-ayat Allah yang kamu tidak bisa memahaminya, itu tanda orang yang tidak berilmu. Jangan diikuti. Mereka akan mencari takwil tidak sesuai dengan aturan Allah. Maka berlaku keterangan Allah surat 3. Coba kita buka surat 3, yakni surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-7. Surat Ali Imran ayatnya ayat yang ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan untukmu kitab, yaitu kitab Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamatun. Di antara ayat-ayat Allah itu ada yang muhkamat, jelas, tegas.
Hunna ummul kitab. Itulah pokok-pokok kitab, pokok-pokok ajaran. Maka kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran terkait hukum, mana perintah, mana larangan, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, itu ayatnya pasti muhkam, jelas, tegas, tidak bisa dikutak-katik. Hukum waris jelas tegas, hukum kisos jelas tegas, hukum orang berzina jelas tegas, hukum kapan adanya puasa Ramadan jelas tegas, hukum tentang ibadah perintah jelas tegas. Inilah pokok-pokok Al-Quran terkait dengan aturan, syariat, ketetapan, wajib diikuti, muhkamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.